Nah, biasanya kalau UASnya sendiri kapan kalau gitu? UASnya itu insya Allah untuk rekan-rekan reguler akan dimulai tanggal. Jadi ini bagian yang terpenting buat teman-teman karena UASnya sendiri berbeda. Cukup janji-janji mantan saja yang hilang Pak Fadli ya. Pak Kapro jadi curhat terus ini. Karena menghilang itu sangat sakit loh Pak Fadli. Kecuali menghilangkan perasaan yang udah pernah ada. Asik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sehat-sehat mahasiswa. Gimana masih pada di rumah atau udah main-main jalan-jalan nih? Ingat, vaksin belum beredar ya di teman-teman kalian dan kaliannya juga. Nah, pada hari ini kalau di Jakarta itu ada perdana penyuntikan vaksin oleh Bapak Presiden, di PGSD Cikiliwangi juga ada yang perdana, yaitu podcast tentang informasi akademik perdana melalui tayangan YouTube. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ketua Prodi PGSD. Selamat pagi siang Pak Pro. Oke, selamat siang Pak Ruli. Pada hari ini kita akan memberikan beberapa informasi. Yang paling terpenting adalah tentang pelaksanaan UAS semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi supaya lebih jelas, kalau via WA terus-menerus pasti teman-teman akan bingung karena teknisnya berbeda dengan teknis-teknis pelaksanaan UAS sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke Pak Kaprodi pada hari ini, mau tanya dulu, kalau misalkan sebelum masuk ke UAS tuh harus apa saja sih Pak Kapro yang dipenuhi itu? Gak mungkin. Itu pastinya, kalau bayar masuk wajib bayar. Enggak sih. Apa saja syarat-syarat yang kalau kita pengen UAS tuh bisa masuk di sikap? Mangga untuk lebih jelasnya, perdana persyaratan atau tahapan sebelum pelaksanaan mendapatkan penomoran UAS. Mangga. Oke, siap. Terima kasih Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan masuk PGSD KIP Siliwangi yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Nah, kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung bertemu gitu ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang nonton video ini sambil rebahan ya, ada yang sambil begeroh ya, ada yang sambil stalking mantan. Ya, silakan lakukan aktivitas kalian senikmat mungkin, se-enjoy mungkin, karena yang jelas kalian dapat menyimak informasi yang kali ini akan saya sampaikan ya. Sebelum ini saya izin Pak, boleh saya buka kacamata dan masker? Oke, baik Pak Fadli tadi menanyakan kalau kita mau ikutan UAS apa saja sih yang harus kita siapkan. Yang penting yang pasti gitu ya, salah satunya itu melaksanakan registrasi. Registrasi secara administratif Pak Fadli ya. Artinya jika memang ingin mengikuti UAS, rekan-rekan mahasiswa PGSD itu harus memang terdaftar di sikap. Nah, ayo itu cek dulu. Betul, mangga silahkan dicek di sikapnya apakah sudah ada atau belum. Kalau belum simple, tong ringrang, tong bingung, komo tapi kudu mutuskan kabogoh mainnya santai we, teu kudu ya. Caranya seperti apa? 1, lakukan registrasi dulu. Artinya melaksanakan pembayaran sampai termin terakhir. Termin berapa? Hari ini 3 ya? 3. Termin 3 ya? Nah, untuk link ataupun untuk kode termin 3 nih, silahkan nanti bisa dilihat di sini ya. Nanti ada di sini, diadakan oleh Pak Rizal ya. Lihat juga di grup WA sudah diumumkan. Nah, betul. Pak Deden, kalau tidak salah Pak Deden atau Pak Fadli yang nge-share itu? Kolaborasi saja. Oh, kolaborasi ya. Itu sudah pernah mengirimkan, silahkan dilihat kode pembayarannya berapa, lalu laksanakan. Itu masih banyak Pak Fadli yang sering nanya ke saya, Pak, kalau misalnya pembayaran itu boleh nggak Pak cenah via transfer? Atau boleh nggak sih Pak via Valen? Jadi via Valen tadi. Boleh nggak via via ATM? Atau boleh nggak via transfer ATM ataupun M-Banking dan sebagainya? Itu sebenarnya para rekan-rekan mahasiswa, kenapa diciptakan virtual account? Itu untuk mempermudah mahasiswa. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi datang ke kampus kan? Betul. Kalau dulu mungkin kita masih ingat ya Pak Fadli ya. Antri bayar UAS tuh di bagian keuangan sana cara ricing siga nu antri BLT gitu ya. Sekarang mah enggak. Kenapa diciptakan kode virtual account? Karena untuk mempermudah kalian para mahasiswa gitu.
pembayarannya bisa lewat mana saja, mau itu mau m-banking atau mau datang ke bank gitu transfer, silahkan dengan menyebutkan nanti kode transaksinya. Kalau saya sih biasanya karena pengalaman kemarin-kemarin saya di sini ada rekan saya yang pernah kuliah di sini juga gitu ya. Saya melakukan pembayarannya via m-banking Pak Fadli. Dan itu bisa gitu. Kebetulan saya menggunakan BTN juga gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, jadi untuk registrasi silahkan lakukan sampai termin 3. Ya, kode termin 3-nya ada di grup WhatsApp masing-masing atau nih nanti di sini ada ya. Nanti Pak Rizal tolong ya. Nah, ya. Setelah itu, setelah selesai melaksanakan registrasi, baru nanti bisa melakukan kontrak di KRS-nya. Nah, untuk teman-teman kita Pak Kaprod bisa diingatkan lagi karena banyak banget mahasiswa sampai sekarang laporan di fakultas, di akademik agak terlena dan terlupakan KRS ini. Jadi dianggap sepele tapi sebenarnya fatal kalau di akhir itu. Betul. Untuk KRS KD Omat rekan-rekan mahasiswa ya nitip ya. KRS itu diisi di awal semester. Kartu rencana studi, yang namanya rencana apakah di awal apa di akhir Pak Fadli? Pasti penyesalan kalau di akhir Pak Kaprod. Tukang curhat penyesalan itu namanya. Rencana di awal. Yang namanya rencana pasti di awal Pak Fadli dilaksanakannya dari pertama ketika awal semester dimulai itu seharusnya sudah langsung mahasiswa melakukan kontrak KRS. Kalaupun memang tadi kata Pak Fadli terlena ya sampai lupa ataupun sampai saya belum kontrak KRS. Biasanya deadline-nya itu sampai 1 minggu sebelum UAS dilaksanakan. 1 minggu sebelum UAS dilaksanakan. Nah, biasanya. Kalau UASnya sendiri kapan kalau UASnya itu insya Allah untuk rekan-rekan reguler akan dimulai tanggal 18 Januari sampai tanggal 21 Januari. Nah, catat teman-teman di bawah ini nanti kita akan tambahin. Ade, 18 sampai 21 Januari. Itu reguler atau non reguler? Itu reguler dan reguler malam. Ya. Yang kelas-kelasnya reguler malam. Ingat ada di bawah ini 18 sampai 21 Januari. Baik, itu tadi yang reguler Pak Kaprod. Sekarang kalau teman-teman yang kelasnya non reguler ini kapan Pak? Untuk yang non regulernya beda 1 hari Pak Fadli. Tanggal 22 dan tanggal 23 Januari. Ya, ingat 22 dan 23, yang reguler 18 dan 21 Januari 2021 ya. Kalau waktunya sendiri mengikuti skema yang gimana nih Pak sama teknisnya? Jadi ini bagian yang terpenting buat teman-teman karena UASnya sendiri berbeda untuk pada periode saat ini. Jadi tayar waktu, teknis pelaksanaan. Mangga Pak Kaprod menjelaskan perbedaannya apa sih sama UAS yang dulu-dulu? Siap Pak Fadli, terima kasih. Untuk teknis ya, sesuai dengan judul video ini, ada yang berbeda di UAS kali ini. Ya. Bedanya apa sih? Satu, pelaksanaan UAS untuk ganjil 2020-2021 saat ini dilaksanakan via Zoom meeting. Ya. Maksudnya kumaha eta teh Pak via Zoom meeting teh? Pertama, jadwal UAS sesuai dengan jadwal mata kuliah masing-masing. Tuh, sesuai jadwal. Contoh saya mengajar budaya Sunda di reguler 2018, di mana saya mengajar hari Selasa jam 9.30. Nah, berarti jadwal UAS saya untuk mata kuliah budaya Sunda itu di Selasa jam 9.30. Intinya sama kayak jadwal kuliah. Betul, gitu ya Pak Kaprod? sama seperti jadwal kuliah. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ingin tahu jadwal hari Senin tanggal 18 untuk yang reguler ya. Hari Senin UASnya apa sih? Lihat di jadwal kuliah. Hari Senin kuliahnya apa aja. Nah itu UASnya mata kuliah itu. Jangan sampai jadwal kuliahnya juga udah hilang. Aduh. Karena lupa udah kelamaan. Cukup janji mantan saja yang hilang Pak Fadli ya. Pak Kaprod jadi curhat terus nih. Ada kenapa itu di pojok ketawa-ketawa terus? Cukup dia yang menghilang, jangan jadwal. Karena menghilang itu sangat sakit loh Pak Fadli. Kecuali menghilangkan perasaan yang udah pernah ada. Asik. Kok saya nggak enak Pak Rizal kok gabung sini aja. Ya. Baik, itu teknis. Sekarang kalau baik, saya lanjut ya Pak Fadli. Jadi misalnya UAS hari Senin mata kuliah A jam 7 misalnya mulai kuliahnya. Berarti UASnya pun jam 7 mulainya. Nah, teknis yang berbeda dari tahun sekarang, kalau dulu UAS online itu mereka take home.
Take home. Iya. Jadi diberikan deadline sampai jam berapa ataupun diberikan sampai hari apa, sampai tanggal berapa. Untuk sekarang UASnya meskipun online ya, tapi wajib login ke Zoom meeting masing-masing. Oh, jadi masuk tetap ke Zoom aja. Tetap masuk ke Zoom. Nanti ketika di Zoom, dosen sudah ada sama seperti kuliah biasa. Iya. Ketika mahasiswa sudah hadir semua, dosen sudah ada, dosen akan memberikan soalnya. Baik itu via Google Classroom ataupun via Zoom-nya. Di share screen soalnya misalnya. Itu bisa pakai Google Classroom yang sudah pernah ada, tapi bisa juga di share screen. Betul. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Perhatikan yang Pak Kapro bilang, karena nanti dalam UAS Zoom tersebut ada catatan. Catatannya apa, daftar hadirnya bagaimana Pak Kapro? Oke, daftar hadir. Jadi setelah nanti dosen masuk, mahasiswa masuk, lalu dosen memberikan soal di Zoom tersebut dengan waktunya sesuai dengan waktu kuliahnya. Oke. Misal untuk mata kuliah saya selesai jam 12, berarti sampai jam 12 selesainya. Sesuaikan saja. Sesuai dengan jam mata kuliah tersebut, itu waktunya. Ya. Absensinya, nah ini yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa nih, ya. Absensinya, 1, masuk ke Zoom. 2, pastikan di sikap ada. Sikap. Ya, itu. Ya, karena nanti absen sikap juga. Oke. Nah, ya. Setelah itu, pastikan kamera dalam Zoom-nya on. Artinya mahasiswa harus on cam. Tidak boleh dimatikan atau tidak boleh dijeda dahulu, karena ketika nanti ada mahasiswa yang mematikan kameranya, itu dianggap mengundurkan diri dari UAS. Tuh, jadi daftar hadirnya itu dari on cam dilihat dalam sisi administrasi di samping Zoom-nya. Betul. Sekarang kalau tata tertib berpakaian seperti itu bagaimana Pak Kapro? Untuk tata tertib yang lainnya tetap sama Pak, seperti UAS sebelumnya, di mana mahasiswa kalau UAS pasti menggunakan pakaian hitam dan putih, ya. Kemeja putih, celana hitam. Kalau celana mah sepertinya Jangan sampai tapi di bawahnya sarungan juga. Bener. Tetap harus. Bener. Yang jelas memakai kemeja putih, terlihat rapih di kameranya, memakai alma mater jangan lupa. Lalu untuk perempuan yang menggunakan hijab, silahkan gunakan hijab warna fakultas. Warnanya apa tuh? Warna Pak Deden sedang marah, merah marun ya. Warna merah marun ya. Itu sebentar tentang UAS. Nah, beberapa pertanyaan nanti saya coba bacakan karena di kami juga sering banget nerima lalu pesan-pesan, lalu tanya-tanya dari mahasiswa. Salah satu yang bertanya itu ada rekan mahasiswa yang pada hari itu memang check up kontrol, dia memang lagi sakit Pak Kapro, harus diterapi dan jadwalnya memang berteberangan dengan UAS. Ingat, yang boleh UAS susulan itu siapa saja dan harus melampirkan apa saja Pak Kapro kalau ada UAS susulan. Untuk bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau mengikuti UAS susulan, tentunya ada beberapa persyaratan ya. Kalau misalnya memang tidak bisa melakukan registrasi pada waktunya, biasanya itu nanti silahkan hubungi bagian keuangan ya. Ingat ya. Kalau untuk mengetahui, misalnya ada pertanyaan nih, Pak, ini saya kok nggak bisa melakukan pembayaran termin ketiga, atau Pak, ini saya kok masih tetap keluar tagihan, padahal saya sudah loh melakukan pembayaran. Untuk hal-hal seperti itu, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ini nomornya Pak Agus Sumitra. Kemarin sudah di-share juga kayaknya. Pak Deden pun sudah nge-share. Jadi nanti silahkan kalau rekan-rekan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, hubungi nomor ini. Ya, nomor yang di bawah ini nih, ada nih nomor yang di tengah-tengah saya dan Pak Fadli ini. Ya, itu nomornya Pak Agus Sumitra. Tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Waktu pun jangan lupa. Beliau pun seorang dosen dengan memiliki tugas tambahan sebagai staf keuangan. Makanya Kadek, mahasiswa PGSD mah harus memiliki etika. Baik. Ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa melakukan pembayaran dalam batas tempo yang sudah ditentukan, nanti silakan hubungi bagian keuangan. Agar apa? Untuk daftar UAS susulan. UAS susulan biasanya dilaksanakan setelah UAS utama selesai. Tanggalnya belum ada nih. Untuk tanggal, ini kami di pihak prodi dan juga pihak fakultas serta lembaga sedang menyusun mana tanggal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan UAS susulan ini. Tapi, Kade Omat, jangan ngejar UAS susulan. Nah, maka dari itu, apa saja syaratnya Pak Kapro kalau mau harus urus susulan itu? Oke, satu, kalau misalnya pertama ada kegiatan, katakanlah misal yang tadi yang check up kontrol sakit, ataupun ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan,
ataupun ada kegiatan pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan juga, itu mungkin bisa masuk ke kategori UAS susulan ya. Silahkan nanti lampirkan saja satu surat keterangan sakit ataupun bukti akan melakukan check up-nya agar nanti bisa kami laporkan untuk dapat mengikuti UAS susulan. Itu mungkin Pak Fadli ya. Oke, tadi tentang sekelumit teori atau penjelasan tentang UAS pada periode saat ini. Nah, sekarang supaya lebih jelas simulasi dalam pelaksanaan UAS nanti, supaya teman-teman dosen dan pengawas yang lainnya juga dapat memperhatikan dan mengetahui teknis pelaksanaan simulasi UAS nanti. Bisa disimulasikan nggak gimana? Boleh. Pak? Gimana? Boleh. Wah, UAS via Zoom dan penyebaran soalnya keren nanti. Pak Fadli. Tapi sebenarnya boleh minum dulu Pak. Oh, boleh. Saya haus Pak. Itu bukan dari air ya? Oh, air asli ya? Asli Pak? Asli. Pak Deden itu asli tadi? Bener ya asli? Asli. Nah, lawe. Oke, simulasinya Pak ya. Jadi gini mungkin rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sedikit gambarkan ya Pak ya. Berarti nanti karena saya ngambil contoh mata kuliah saya dulu saja ya. Boleh. Saya itu mata kuliah saya hari Selasa jam 9.30. Oke. Berarti saya harus masuk ke Zoom itu 15 menit sebelum UAS dilaksanakan. Nah, ingat 15 menit. Catat di sini nanti dikasih besar 15 menit. Zoom akan dibuka 15 menit sebelum perkuliahan atau UAS awal. Jadi jadwal perkuliahan awal Zoom-nya dibuka 15 menit ya Pak Kapro. Betul. Selanjutnya Nah, berarti saya masuk nih ke Zoom ya. Rekan-rekan mahasiswa sudah menunggu di situ berarti ya, karena kan saya jam kedua UASnya ya. Masuk ke Zoom semuanya, pastikan satu sinyal bagus. Sinyal. Itu yang paling penting ya. Satu sinyal. Ulah tepi ka angke keur UAS rendedan sinyalna lebarnya. Pak ada di abi mah sinyal teu aya mata kana meser HP teh sareng sinyalna atunya tong dituntut. Nah, berarti saya masuk ke Zoom, mahasiswa masuk. Lalu saya akan memberikan soal ke mahasiswa. Dengan beberapa cara. Betul. Kalau saya akan memberikan soalnya langsung di share screen dalam Zoom tersebut. Ada yang di share screen, ada yang Google Classroom. Itu tergantung nanti dosennya janjian dengan para mahasiswanya. Baik, Ya. terus. Saya akan langsung share soal saya di Zoom tersebut. Lalu nanti silahkan mahasiswa yang melihat soalnya, saya akan berikan waktu, silahkan kerjakan sampai mata kuliah saya selesai. Oke. Nah, di situ selama mahasiswa mengerjakan, saya tidak keluar dari Zoom. Tidak ada, bukan Bapak saja kan? Iya, tapi mahasiswa pun tidak juga ada. tidak boleh ada ya. Iya, jadi mahasiswa pun tetap stay di Zoom tersebut sambil mengerjakan, ya sambil melihat soal lalu ditulis jawabannya, diketik dalam bentuk board biasanya ya. Silahkan dikerjakan dan saya akan memantau setiap mahasiswa dalam Zoom tersebut. Baik, jadi mengawasinya Bapak juga melihat Via di Zoom Zoom. tersebut. Saya melihat aktivitasnya gitunya. Jadi Bapak memantau langsung dari Betul, Zoom tersebut. saya memantau via Zoom tersebut, saya melihat mahasiswa sedang apa, mengerjakannya bagaimana. Gitu bisi kita anu kadikana sabari salto kan Pak. Kan nggak boleh gitu ya. Harus tetap rapi. Gitu. Jadi saya melihat di setiap kameranya, saya melihat mahasiswanya, silahkan mengerjakan. Intinya sih seperti ini Pak. UASnya itu seperti UAS biasa kita datang ke kampus, tapi kali ini di rumah masing-masing dan diawasinya via Zoom itu saja. Pak Ruli sendiri teknis untuk mengumpulkannya gimana Pak? Itu nanti setelah misalnya selesai waktu sudah menunjukkan pukul 12. Saya akan langsung bilang ke mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, waktu tinggal 5 menit lagi nanti silahkan kumpulkan langsung kirim ke email saya. Baik. File jawaban tersebut. Gitu. Via email kalau Pak Kapolri. Ya. Jadi kebijakan dosen juga masing-masing dengan dosen. Betul. Hanya saja catatannya kita tetap dalam mengawasi di Zoom tersebut. Ingat ya teman-teman mahasiswa, kameranya harus aktif. Ya. sebagai Wajib. daftar hadir. Betul. Sip. Bagaimana Pak Fadli, masih ada pertanyaan? Sepertinya segitu dulu karena pasti teman-teman ini pengen mencerna dulu. Nah, sepertinya itu teman-teman petunjuk teknis dari Prodi untuk pelaksanaan UAS semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, terakhir Pak Kapro, closing statement atau motivasi ke teman-teman dalam pelaksanaan UAS di masa pandemi yang mungkin pandemi terakhir nih, kita vaksin udah mulai beredar. Insya Allah semoga harapan besar kita kan semester depan udah UASnya normal lagi aja. Betul, Nah, motivasinya ini pandemi terakhir apa tuh Pak Kapro? Mangga, terakhir. Dari saya sih simpel saja Pak. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Ya. Sedikit pesan dari saya untuk kegiatan UAS kali ini. Yang pertama jangan sedih, jangan merasa, UAS online teh hese, UAS online teh ribet gitu ya.
Pertama, siapa sih yang mau dalam keadaan seperti ini? Betul. Ya enggak? Siapa yang ingin berlama-lama dalam keadaan seperti ini? Kalau Iya. memang kita ingin segera bertatap muka, kalau memang kita ingin segera normal kembali, simple, mudah gitu ya. Cukup patuhi saja protokol kesehatan. Baik. Ya, setiap mau kemana-mana, setiap ada arahan, setiap ada petunjuk, patuhi gitu, jalani, patuhi dengan ikhlas. Intinya itu. Luar Agar biasa. apa? Agar ya kita dapat kembali normal seperti biasa lagi gitu. Oke. Ya, kalau saya dalam kuliah sering bilang seperti ini, lamun sakirana jomblo, lamun sakirana teboga pasangan, tong sok keluar imah, macetkeun jalan. Karena kenapa kan enak kan sekarang tuh udah kita tuh nggak boleh ada kemana-kemana ducik, sabar heula supaya cepat normalnya. Kalau sudah normal kan yang untung kalian juga bisa dapat bertemu dengan teman-teman di kampus, bisa ketemu Pak Fadli yang keren, ketemu Pak Deden yang ganteng, ketemu Pak Rizal yang luar biasa gitu ya. Makanya patuhi protokol kesehatan agar apa? Agar kita dapat kembali normal secepatnya. Luar biasa. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu pesan-pesan dari Pak Kaprodi untuk rekan-rekan mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Nah, rekan-rekan PGSD IKIP Siliwangi, seperti yang Pak Kaprodi bilang, UAS pada hari ini anggap seperti UAS pada hari-hari yang biasa, hanya terdapat beberapa perbedaan teknis yang kecil, namun tidak memutuskan harapan kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat, pandemi segera berakhir, kita buat langkah yang baru, kehidupan yang baru, dengan cinta yang baru. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapro, pemaparan lengkap jelas tuntasnya pada hari ini. Siap, sama-sama Pak. Kalau mahasiswa masih ada yang belum jelas, tidak usah sungkan, hubungi kami bertiga di Prodi. Insya Allah dapat memberikan jawaban terbaik. Pak Kapolri sudah menyampaikan beberapa teknis dan langkah dalam pelaksanaan UAS tahun ini. Semoga kita, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi, tetap semangat, tetap menjalani hidup yang lebih baik, dan tetap jaga kesehatan. Terus pantengin YouTube PGSD untuk informasi lanjutnya. Karena di YouTube PGSD ini akan banyak tentang topik-topik KSD-an, akademik, administrasi, perkuliahan, hingga nanti banyak lagi topik-topik yang lainnya. Tetap pantengin dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke. Pak Prodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.